Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, dalam mata kuliah Antropologi Budaya, dengan materi Masyarakat Multikultural. Materi ini akan disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Silahkan disimak. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki gugusan kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki gugusan kepulauan baik besar maupun pulau-pulau kecil yang terbanyak di dunia, yang diikuti oleh negara Madagaskar, Papua Nugini, Jepang, Filipina, dan Selandia Baru. Apakah ada yang tahu berapa jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia? Ya, betul sekali teman-teman sekalian. Indonesia memiliki pulau dengan jumlah 17.508. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2022, sedangkan dikutip dari halaman indonesiabaik.id, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau, di mana yang terdiri dari beberapa pulau baru yang baru terdata oleh pemerintah, yang telah didaftarkan pada United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN, tahun 2022. Dikutip dari situs indonesiabaik.id, yang mengutip pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia memiliki 13.446 pulau kecil, yang dimana hampir 13.000 diantaranya, tidak berpenghuni, dan juga tidak bernama, yang akan dimaksimalkan potensinya, guna kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dari begitu banyak gugusan kepulauan, serta pulau yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tentu teman-teman dapat melihat bahwa Indonesia dihuni oleh beragam suku bangsa, etnis, yang memiliki beragam adat istiadat, ritual, dan budaya. Apakah teman-teman tahu, bangsa Indonesia memiliki berapa etnis suku bangsa? Betul sekali teman-teman sekalian. Bangsa kita Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar, yang terdiri dari kurang lebih 300 kelompok etnik, dan 1.340 suku bangsa, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Hal ini juga menjadikan Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, sebagai negara yang memiliki suku bangsa dan kelompok etnis terbanyak di dunia. Dengan begitu banyaknya kelompok etnis dan suku bangsa, yang dimiliki oleh Indonesia, maka Indonesia layak disebut dengan sebutan, sebuah negara dengan masyarakat yang multikultur. Teman-teman tentu tidak asing lagi, dengan kata multikultur atau multikultural. Kira-kira menurut teman-teman, masyarakat multikultural itu apa? Betul sekali teman-teman sekalian, jadi kata multikultural menurut KBBI Online berarti keberagaman budaya. Hal ini tentu saja sesuai dengan apa yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia, dari 1.340 suku bangsa, semuanya memiliki berbagai bentuk keragaman budaya, yang menjadikan sebuah bentuk keindahan, dan kekayaan yang dapat digunakan, untuk memperkuat persatuan, dan kesatuan bangsa. Akar kata multikulturalisme itu sendiri adalah kultur, atau kebudayaan. Konsep masyarakat multikultural ini, menjadi penting bagi seluruh manusia. Karena manusia dan beserta kelompoknya, memiliki sifat cultural embedded. Cultural embedded sendiri berarti, manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota dari kelompok sosialnya, tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan yang dia pelajari dan resapi di lingkungan asalnya. Masyarakat multikultural terdiri dari 3 buah suku kata utama yaitu, masyarakat, multi, dan kultural. Apakah teman-teman masih mengingat definisi dari kata masyarakat, yang telah teman-teman dapatkan di semester 1, pada mata kuliah pengantar sosiologi? Ya, betul sekali. Jadi definisi masyarakat itu sendiri secara garis besar dapat didefinisikan sebagai berikut. Masyarakat memiliki arti kumpulan manusia, yang hidup dalam satu kesatuan, dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat dalam suatu daerah, untuk waktu tertentu. Sedangkan kata multi berarti lebih dari satu, beragam, atau banyak. Dan kultural memiliki definisi budaya. Jadi dapat kita simpulkan definisi dari masyarakat multikultural adalah masyarakat yang hidup dalam suatu tempat dengan berbagai kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural biasanya menganut paham multikulturalisme, yaitu anggapan bahwa setiap budaya memiliki kedudukan yang sederajat dan kelebihannya tersendiri.
J.S. Furnival menyatakan, bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih komunitas, kelompok, yang secara kultural dan ekonomi terfragmentasi dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Sedangkan menurut Clifford Geertz, sebuah masyarakat plural adalah masyarakat yang terbagi menjadi beberapa subsistem embrio itu sendiri, dan terikat dalam ikatan primordial. Dan menurut C.W. Watson dalam bukunya Multiculturalism, membicarakan masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat, negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Ciri yang pertama adalah memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Bisa dibilang keberagaman yang dimiliki cukup kompleks. Tidak hanya satu atau dua keberagaman yang muncul, bahkan lebih banyak lagi. Ciri yang kedua adalah karakteristik masyarakat multikultural dapat pula ditandai dengan kesepakatan. Jika di suatu wilayah memiliki keberagaman masyarakat, pasti ada norma-norma masyarakat yang diberlakukan di sana, atau dapat dikatakan masyarakat tersebut telah mencapai kesepakatan bersama atau konsensus. Ciri yang ketiga adalah kelemahan dari masyarakat multikultural, di mana dalam membangun kesadaran kolektif atau mencapai konsensus, memerlukan waktu yang jauh lebih lambat. Hal ini disebabkan karena adanya latar belakang budaya serta juga latar belakang segmentasi kepentingan yang didasari oleh faktor kultural tersebut. Ciri keempat dari masyarakat multikultural adalah ciri yang sangat berbahaya, yaitu di mana masyarakat multikultural sangat rentan mengalami konflik. Dapat dikatakan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat multikultural sangat fragile, hal kecil dapat memicu konflik antar suku maupun etnis. Ciri kelima adalah pada masyarakat multikultural akan ada yang namanya dominasi kelompok. Hal ini adalah hal yang wajar di mana yang mendominasi tentu saja kelompok suku bangsa dan etnisitas yang memiliki kekuatan budaya yang lebih besar. Faktor pembentuk pertama menurut Kim Lika, menyatakan terdapat dua aspek munculnya multikulturalisme, yakni migrasi yang masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Pada aspek pertama dialami oleh negara-negara tujuan imigran dalam studi kasus yang diteliti pada negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Faktor pembentuk kedua adalah yaitu pengaruh letak geografis. Indonesia mempunyai 17.000 pulau yang tersebar mulai dari barat, timur, utara, hingga ke selatan. Tersebarnya pulau tersebut menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat multikultural. Dilihat dari keadaan geografis Indonesia, terdapat beribu-ribu pulau berjajar dari ujung barat sampai ujung timur, mulai dari Sumatera hingga Papua. Setiap pulau memiliki suku bangsa, etnis, agama dan ras masing-masing. Ras pendatang pertama yang datang ke Indonesia yaitu Australoid kemudian menyebar ke berbagai pulau yang ada di Indonesia. Setelah itu datanglah ras lainnya yaitu Melanesia Negroid yang sama-sama menyebar dan terakhir datanglah ras Malayan Mongoloid. Faktor ketiga adalah adanya pengaruh kebudayaan asing. Pengaruh kebudayaan asing ini tidak dapat kita pisahkan dari sejarah Indonesia sebagai sebuah negara penghasil rempah yang terus didatangi oleh para saudagar asing yang akan membeli rempah di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan lahirnya sebuah bentuk interaksi yang berkelanjutan, sehingga melahirkan bentuk-bentuk budaya baru yang merupakan hasil dari difusi serta akulturasi budaya asli Indonesia dengan bentuk budaya asing. Faktor pembentuk keempat adalah kondisi iklim yang berbeda-beda dan juga banyaknya macam-macam ras di Indonesia yang tumbuh, membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural. Selain itu, perbedaan yang menyebabkan masyarakat Indonesia disebut masyarakat multikultural yaitu, adanya perbedaan antara tipe masyarakat perkotaan, pertanian, dan juga komunitas budaya suku bangsa lainnya. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, norma dan budaya yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural dapat dijadikan sebagai sebuah sumber kekayaan intelektual negara yang dapat digunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Namun di sisi lain masyarakat multikultural juga dapat menjadi sumber dari konflik karena keragaman kultural tersebut sangat rentan untuk terpecah dan tercerai-berai. Oleh karena itu diperlukannya sifat tenggang rasa, toleransi, moderasi dalam beragama, dan saling menghormati antar manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan yang begitu beragam.
Hal ini perlu dilakukan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang multikultur dan menjadikan keragaman budaya sebagai bahan bakar untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Terakhir saya mengutip sebuah lirik lagu dari Jogja Hip Hop Foundation, budaya adalah senjata untuk memanusiakan manusia. Dalam artian, dengan keragaman budaya yang begitu kaya seharusnya kita sebagai manusia menjadi lebih manusiawi, dan bisa menghargai dan merawat keberagaman budaya guna mencegah konflik antar manusia, dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.